Apa sebab Ahok tidak bisa lagi mencalonkan diri dalam pilkada atau pilpres? Ditulis oleh Michael Sando di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok bebas pada tahun 2019 lalu. Namun setelah bebas, apakah status hak politik Ahok di negara ini dapat dikembalikan kepadanya? Apakah dia masih bisa maju untuk pemilihan presiden, pilkada ataupun sebagai anggota legislatif? Belum mungkin. Menilik perundang-undangan yang ada maka hampir pasti semuanya itu mustahil, kecuali ada mukjizat yang terjadi untuk memulihkan kembali hak politik seseorang yang telah dipidana oleh semacam pasal abu-abu penistaan agama, maka mestinya harus itikat baik mengubah undang-undang khususnya yang berhubungan dengan pasal penistaan agama tersebut. Ini juga berdampak bagi pemulihan hak politik seseorang di masa depan. Disitulah letak keadilannya, hak asasi manusia dipertaruhkan di sana. Bagi saya, Ahok tidak menista agama, tetapi terjadi politisasi saat itu. Buktinya, kalau dia memang menista agama, lantas kenapa ada sebuah video interview dengan Wapres yang beredar, dan dalam video itu sang Wapres merasa menyesal pernah menjadi saksi yang memberatkan Ahok kala itu, dan dia minta maaf, serta mengatakan bahwa saat itu adalah oleh karena terpaksa. Juga kalau memang Ahok menista agama, bagaimana bisa seorang penista kayak dia justru telah memberikan banyak sumbangan dengan totalitas yang sungguh-sungguh terhadap begitu banyak masjid. Dia juga telah memberangkatkan banyak marbot untuk umroh. Hal mana mungkin sudah sangat mereka impikan dan tidak akan pernah jadi kenyataan kalau bukan karena Ahok. Semua tahu tudingan dan demo 212 pada Ahok saat itu adalah gerakan politis. Lain tidak, justru sangat tidak layak Ahok dipenjarakan karena potongan video editan pidato dia saat itu. Lalu dikatakan sebagai penistaan agama, kemudian hak politiknya dirampas paksa. Pasal yang dipakai itu sangat tidak jelas. Makanya saya usul untuk hapuskan saja, karena pasal itulah yang telah merenggut hak politik seseorang. Pasal yang gak terlalu ada gunanya menurut saya, karena sudah banyak dilanggar, tetapi yang melanggar seolah sulit dijerat. Pisau hukum pasal itu juga nampaknya hanya tajam sepihak saja, serius. Lagi pula persangkaan penistaan agama sebetulnya tidak boleh dituntut secara pidana. Bedakan dengan korupsi, narkoba, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Batasannya jelas. Sekarang karena ancaman hukuman pada pasal 156 huruf A tersebut akhirnya membunuh karir politik Ahok, sehingga dengan kata lain telah merampas haknya sebagai warga negara. Kalau bicara soal penistaan, bagaimana pula dengan anak-anak yang teriak-teriak sambil bernyanyi saat itu, bunuh Ahok, yang videonya sempat viral. Apakah mereka atau orang tua yang mendidik anak-anak ini bisa dipidanakan? Harusnya itulah pelecehan kemanusiaan dan pelecehan terhadap hak hidup seseorang, penistaan kepada hak hidup seseorang. Merekalah yang pantas dipenjarakan. Ini kalau mau jujur kita melihatnya dan dapat secara bijak mendudukan persoalan dengan hati bersih, karena berteriak-teriak untuk bunuh seseorang adalah ujaran kebencian yang seharusnya tidak boleh kita tolerir sama sekali. Lantas kenapa hampir semua kita diam saja kala itu? Syarat jadi calon penguasa. Sekarang mari kita lihat syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, di mana hal itu sudah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 227 huruf K, salah satu ayat pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi meski vonis hanya 2 tahun seperti yang diterima Ahok saat itu, maka dia tetap tidak bisa menjadi capres atau cawapres selama pasal yang dikenakan memiliki ancaman 5 tahun penjara. Dalam kasus Ahok, dia divonis 2 tahun dan dinyatakan melanggar pasal 156 huruf A KUHP. Pasal itu sendiri antara lain berbunyi demikian: dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana untuk posisi menteri? Bisakah Ahok suatu saat ditunjuk sebagai menteri oleh presiden? Untuk menteri aturannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam pasal 22, syarat pengangkatan menteri juga tidak jauh berbeda.
Menteri tidak boleh dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ini sebetulnya yang harus segera direvisi, bukan hanya soal Ahok tapi untuk orang lain juga di masa depan. Karena persangkaan telah menista agama itu bagi saya sangat subjektif. Beda banget dengan korupsi, pemerkosaan, pembunuhan, dan penyelundupan narkoba misalnya. Kalau kita mau jujur juga terhadap isi pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, maka tidak ada jaminan yang lolos bagi menteri itu juga benar-benar sudah memenuhi kriteria yang tertera pada pasal itu kok. Tidak percaya? Ayo kita kupas. Syarat sebagaimana tertuang dalam ayat 2 tersebut adalah A. Warga negara Indonesia, B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan, apa alat ukurnya bertakwa? Siapa yang bisa buktikan secara rasional dan pruden bahwa seseorang itu bertakwa atau tidak? C. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. D. Sehat jasmani dan rohani. Pertanyaan, apa ukuran sehat rohani? Gak bisa diukur secara kuantitatif, secara kualitatif pun sulit juga. E. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Pertanyaan, bisakah itu diukur? Apa batasan dan patokannya? Ini bisa sangat subjektif menilainya. F. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi untuk apa ada poin-poin yang tidak bisa diukur secara jelas dan valid seperti di atas itu? Hanya poin A dan F yang bisa diukur atau dinilai secara objektif. So think about it. Think deeply. Jika Ahok mendaftarkan diri sebagai calon legislatif pun pasti terhambat oleh karena akan terganjal oleh Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Misalnya dalam pasal 240 huruf G yang isinya antara lain bilang begini, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Jadi benarlah bahwa pasal-pasal penistaan agama itu dengan solid dan serta-merta meniadakan kesempatan siapapun yang telah dipenjarakan dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih untuk dapat kembali berkarir di dunia politik. Sungguh memiriskan. Ini artinya ada hak asasi manusia yang dilanggar. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.